Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Ilahi nas turil firdausi a'la. Jika Laila menyembunyikan tangisnya, maka Qais menangis terang-terangan dan ia menunjukkan kepada dunia. Ia berkelana tanpa arah. Ia berbicara sendiri, dituntun oleh hatinya yang merindu. Ia tidak menyadari kehadiran dan cemoohan orang-orang di sekitarnya. Selama ia berkelana, ratapan kidung cinta selalu mengalir di bibirnya. Matanya selalu basah oleh air mata kerinduan. Sekuat apapun ia menyembunyikan cintanya kepada Laila, ia akan gagal dengan menyedihkan. Bersama Laila, ia akan merasakan sakitnya anak panah gunjingan orang-orang. Jauh dari Laila, pedihnya perpisahan menusuk hatinya bagaikan sebuah belati. Qais tidak menemukan jalan untuk keluar dari kesulitan yang dialaminya. Yang dapat ia lakukan ialah berjalan ke sana kemari dalam keadaan tidak sadarkan diri, memuja kecantikan Laila dan menceritakan keindahan gadis itu kepada setiap orang yang dijumpainya. Semakin banyak orang yang berjumpa dan mendengarkan ucapan-ucapannya, semakin bertambah ganjil dan semakin aneh tingkah lakunya. Orang-orang kemudian mulai menertawai dan mencemoohnya. Mereka meneriakkannya, "Inilah si orang gila, inilah dia si Majnun." Namun tidak ada yang dapat dilakukan Laila. Ia terpaksa menyembunyikan kesedihannya, kesedihan yang mengoyak hatinya. Hanya bila sedang sendirilah ia dapat melepas topeng dan membiarkan air mata kesepiannya mengalir. Perpisahan Qais dengan Laila mengakibatkan perpisahan juga dengan semua orang yang dicintainya. Orang tua, saudara, dan sahabat-sahabatnya. Jika Laila menyembunyikan tangisnya, maka Qais menangis terang-terangan menunjukkan kepada dunia ia berkelana tanpa arah. Ia berbicara sendiri, dituntun oleh hatinya yang merindu. Ia tidak menyadari kehadiran dan cemoohan orang-orang di sekelilingnya. Selama ia berkelana, ratapan kidung cinta selalu mengalir di bibirnya. Matanya selalu basah oleh air mata kerinduan. Ia tidak hanya kehilangan Laila, akan tapi ia juga telah kehilangan dirinya sendiri.
Qais adalah luka yang berjalan dan berbicara. Semakin Qais mencari obat penyembuh, semakin parah sakitnya. Memang Majnun telah menjadi gila, namun ia sangat mahir dalam merangkai syair. Dalam keterpisahannya dengan Laila, mulutnya bergerak untuk mengucapkan syair-syair pujian dan sajak-sajak yang sangat indah. Rangkaian syair yang bahkan tak pernah didengar oleh telinga manusia. Suatu hari, syair-syair mengalir di bibirnya. Ia memanggil angin timur, memintanya untuk menyampaikan pesan kepada Laila. Angin timur, cepatlah pergi, temuilah ia di sana. Belailah rambutnya dengan lembut, lalu bisikan di telinganya, katakan kepadanya, orang yang mengorbankan segalanya untukmu menyampaikan salam dari jauh. Titipkan sehembus napasmu melalui sang angin, untuk memberitahu bahwa kamu masih memikirkanku. Duhai kasih, aku terbakar dalam api cinta. Aku tenggelam dalam air mata kesedihan. Bahkan matahari yang menyinari dunia dapat merasakan panasnya bara hasratku. Fajar baru menghamparkan jubah emas di atas permukaan bumi, menyingkirkan bintang-bintang dalam sekejap. Dan kini Majnun mulai tampak berdiri tidak jauh dari tenda Laila. Ia telah mengambil resiko yang sangat besar. Kesabarannya telah habis dan ia sudah tidak tahan lagi dengan keadaan ini. Sebelum hatinya binasa seluruhnya, ia harus berjumpa dengan Laila. Dan tiba-tiba ia telah di sana. Ia harus menggosokkan matanya untuk meyakinkan diri bahwa ia tidak sedang bermimpi. Tepat di hadapannya berdiri tenda Laila. Dan juga menakjubkan, tapi pintu tenda itu sedang tersingkap. Dan di dalam sana, di bawah temaram cahaya, dengan nyata ia melihat Laila tengah duduk di tengah pintu masuk tenda itu. Majnun mengeluarkan sebuah anganan yang sangat memilukan, seolah-olah ia sedang jatuh pingsan. Anganan itu mengejutkan Laila. Gadis itu pun keluar dan menyaksikan Majnun tengah berdiri di depan pintu tendanya. Untuk sedetik yang terasa sebagai sebuah keabadian, mata mereka bertemu, dan di dalam cermin tatapan mereka masing-masing dapat membaca sebuah kisah ketakutan, kepedihan, kerinduan, dan rasa cinta mereka. Air mata menggenangi pelupuk mata mereka selama mereka berbicara dalam kebisuan yang mengungkapkan sebuah bahasa, saling bertukar, dan desir angin sebagai perantara mereka. Laila dalam segala keindahan adalah taman mawar, sedang Majnun adalah mercusuar kerinduan. Laila menyebar benih cinta, sedang Majnun menyiraminya dengan air mata. Laila adalah ruh keindahan dari dunia gaib, sedang Majnun adalah obor membara yang menerangi jalannya dari dunia gaib menuju dunia manusia. Tidak lama kemudian, berita tentang kunjungan rahasia Majnun di tenda Laila mulai menyebar. Anggota kabilah Laila menjadi marah. Sepanjang siang dan malam, mereka menjaga area di sekitar tenda Laila untuk mencegah Majnun kembali. Perlahan-lahan, tanpa ia berbuat kesalahan, Laila menjadi tawanan dan dari kabilahnya sendiri dan dari cinta Majnun. Sementara Majnun meneruskan pembaraannya mengarungi pegunungan dari padang pasir Najd. Dengan pakaian compang-camping, ia berkelana mengarungi padang pasir, menciptakan syair-syair dan sajak-sajak yang dilantunkannya dengan penuh kesedihan.
نمشي بها في ظله. صلوا 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 على رسول الله. طه 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 ده حبيب الله، بالعفو كان واللين في الدين محببنا. مليون صلاة